Jadi makanya Pak Emil benar sekali, Emil Salim kan, dia bilang ini dunia serasa neraka. Jadi benar-benar neraka bocor. Solusi yang paling hebat apa? Kita punya senjatanya. Senjata untuk mengalahkan monster perubahan iklim itu. Namanya pohon. Kita bisa tahu kita akan berhasil mencapai dunia nyaman atau dunia neraka tahun 2050 di tahun 2030 gitu. Halo sahabat Liputan6.com, apa kabar? Anda menyaksikan Climate Talks Interview dari Climate Project Liputan6.com. Ini merupakan program terbaru dari media kami untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia terkait masalah perubahan iklim dan juga masalah lingkungan lainnya. Dan di episode perdana Climate Talk Interview kali ini saya tidak sendirian, karena saya sudah kedatangan tamu spesial. Ia adalah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan sosok satu ini juga punya concern yang sangat luar biasa terkait masalah perubahan iklim. Terbukti dari upayanya dan gagasannya dalam menyelenggarakan Indonesia Net Zero Summit, dan baru-baru ini telah meluncurkan buku dengan judul Angka dan Fakta Perubahan Iklim untuk Masa Depan Indonesia. Langsung saja, saya kenalkan kepada sahabat Liputan6.com, founder dari Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal. Halo Pak Dino, apa kabar? Halo Teddy, kabar baik, terima kasih. Kabar baik ya Pak? Kabar baik. Nah Pak Dino, terima kasih banyak Pak udah mau mampir ke kantor Liputan6.com dan juga hadir Pak sebagai tamu perdana di episode Climate Talk Interview hari ini. Ya, senang sekali, ini pertama kali juga saya kesini. Ya. Oke, kalau gitu kita boleh ya Pak ngobrol-ngobrol soal perubahan iklim, apa saja tantangan, dan juga nanti seperti apa Pak peran anak muda untuk terlibat secara langsung dalam upaya untuk menjaga bumi kita. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau terlebih dahulu bicara soal FPCI. Kalau tidak salah kan FPCI ini sudah berdiri dari tahun 2014 dan Pak Dino sendiri yang mendirikannya. Selama ini kan saya juga tahu betul terlibat dalam agenda Pak Dino, teman-teman FPCI juga. FPCI ini secara konsisten dari awal sampai sekarang itu mengangkat isu kebijakan luar negeri Pak. Kemudian juga hubungan internasional dan juga diplomasi. Nah tapi beberapa tahun belakangan Liputan6.com ini melihat FPCI ini concern juga Pak terhadap masalah perubahan iklim. Nah pertanyaan saya, boleh dong Pak dijelaskan apa gagasan awalnya dan kemudian seberapa penting sebenarnya sih Pak masalah perubahan iklim ini untuk FPCI dan juga masyarakat Indonesia? Ya, kalau saya melihatnya gini, kan kita banyak melihat masalah-masalah nasional dan masalah internasional. Ada mengenai pengungsi, ada yang mengenai perdagangan, investasi, migran, segala macam lah. Itu semua isu-isu, dan isu perubahan iklim ini biangnya dari semua isu ini, maha isu istilahnya. Jadi superstructure. Jadi di perubahan iklim ini pembangunan, kesejahteraan, keadilan, perdamaian, konflik, semuanya itu dinaungi di bawah perubahan iklim ini. Makanya kita bilang, saya berpikir bahwa paradigma ini harus segera dipahami oleh bangsa Indonesia. Karena kalau kita tidak telaten, kita bisa merugi. Dan yang membuat masalah ini unik adalah kita nggak bisa bilang, oke, Indonesia menyelesaikan sendiri, nggak bisa. Indonesia adalah bagian dari 8 miliar orang yang harus bersama-sama menyelesaikan masalah perubahan iklim ini. Sekjen PBB bilang ini adalah masalah eksistensial. Jadi bukan hanya masalah yang kayak COVID kemarin ya, datang setelah setahun 2 tahun selesai gitu ya, atau masalah perang yang hanya bangsa ini yang mengalami, kayak dulu kita di Aceh misalnya gitu ya. Nah tapi enggak, ini bisa benar-benar mengancam nasib umat manusia. Planet buminya tetap akan ada, kan dia akan tahan banting ya, udah ada berapa 4 miliar tahun gitu ya. Tapi kalau umat manusianya, kita hanya satu spesies yang bisa sengsara, dan kalau lebih buruk lagi bisa punah bahkan. Karena makanya Sekjen PBB bilang ini existential issue for humanity gitu.
Tapi saya mau tahu soal gagasan awal itu tadi Pak, dari FPCI tadi. Menggerakkan itu untuk teman-teman di FPCI juga concern ke perubahan iklim. Karena waktu itu ini sekitar tahun 2020 ya, kita melihat waktu itu semua orang ribut mengenai COVID dan tentu harus ya, dan itu suatu hal yang maha penting. Tapi kalau kita ada blind spot, buta terhadap ancaman perubahan iklim ini, maka dampaknya akan sangat dahsyat bagi kita. Dan kebetulan juga waktu kita hitung Windows-nya bagi kita untuk mulai bertindak itu adalah dalam dekade ini. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau mencapai target 1,5 derajat Celcius, suhunya naik ya sesuai perjanjian Paris, itu harus kita capai 2050, ya kan? Jadi pertengahan abad ini. Ya mungkin saya udah nggak ada lagi, jadi udah jadi bos besar nanti ya. Amin, amin. Ya, tapi untuk mencapai derajat 1,5 derajat yang aman ini, dekade sekarang ini yang harus kita garap. Peak-nya tuh harus terjadi di sini. Kalau enggak terlambat. Dan nggak akan tercapai 1,5 derajat Celcius itu. Jadi melihat timeline yang sangat sempit, itu kita merasa perlu membangunkan baik pemerintah maupun publik ya mengenai bahaya ini. Tapi juga ada peluang tentu, nanti bisa kita bahas ya. Nah, Pak Dino singgung soal target tadi Pak, untuk menjaga di suhu 1,5 derajat Celcius sesuai dengan perjanjian Paris beberapa waktu lalu. Nah, tapi dari opini Pak Dino sebagai pengamat dan juga sosok yang concern di bidang perubahan iklim ini, apakah dunia ini bisa ya Pak mencapai target tersebut? Sewaktu Paris ditandatangani 2014 gitu ya, 2015, itu orang masih masih optimis, ya kan? Nah sekarang saya bisa katakan kita belum memenangkan perang ini nih, ya bahkan kita mungkin istilahnya itu overshoot. Jadi targetnya 1,5, tapi kalau kita geber-geberan bisa 1,7, 1,8. Jadi ada studi ya yang menyatakan kan semua negara sekarang udah menyampaikan dokumen kepada PBB bilang kami akan menurunkan segini, gitu ya, semua negara, ya kan. Nah kalau itu terlaksana semua itu sekitar 1,8, ya kan. Kalau semua terlaksana, masalahnya apa tadi? Dari mayoritas negara-negara ini yang benar-benar serius hanya segelintir. Jadi di Eropa misalnya target mereka ya net zero target itu mereka bikin undang-undang. Berarti apa? Kalau tidak dilaksanakan melanggar hukum. Jadi mereka mau nggak mau harus dilaksanakan. Tapi bagi negara lain sebagian besar ada targetnya, tapi hanya target di atas kertas. Ganti pemimpin, lupa dan terbengkalai, ya dan lain sebagainya gitu. Jadi ini resiko politik kita menembus 2 derajat Celcius sangat tinggi, apalagi kalau mencapai 3 atau 4 derajat Celcius, right? Dan saya bisa katakan tadi nggak kebayang kalau kita hidup di dunia 3 atau 4 derajat Celcius. Kalau 2 derajat aja, ya ini bangsa Indonesia perlu tahu, kalau 2 derajat Celcius aja suhu naik, sekarang udah 1,5 ya. Kalau naik 2 derajat Celcius, 99% terumbu karang dunia akan mati. Coral bleaching memicu. Coral bleaching. Bisa bayangin negara Indonesia, negara maritim, nggak punya karangnya mati. Kalau karangnya mati juga ikannya kan nggak ada sana. Ekosistem juga terganggu. Dan anak kita bermain di laut yang karangnya itu mati. Jadi itu hanya salah satu dampak dari climate change. Saya pernah terakhir itu di India kan sering kena heat wave gitu ya. Pada saat kena heat wave dan saya keluar aja, itu udah nggak bisa bernafas, right? Itu waktu itu sekitar 40 derajat Celcius atau berapa gitu ya. Di tahun ini Pak ya? Ini tahun lalu. Ya, tapi mereka udah nembus 50 nih, ya kan pernah gitu ya. Nah bisa bayangin nggak? Sekarang ini kan kita bisa keluar bawa anak-anak, naik sepeda di depan, kemudian dan lain sebagainya gitu, hidup normal ya. Kalau dunia itu 3 atau 4 derajat Celcius itu 50 derajat Celcius ini ya suhu sehari-hari, kita keluar nggak bisa nafas.
kita nggak bisa jogging, Iya. nggak bisa naik sepeda, dan badan kita nggak terbiasa, badan manusia itu nggak biasa hidup dalam itu. Kita lihat film Dune kan, ya kan itu kan mereka hidupnya jadi susah biologisnya gitu ya. Jadi benar-benar nggak bisa ada orang yang bilang, wah ini urusan orang kaya nih, atau ini urusan Amerika, ini urusan Eropa, negara-negara kaya, atau enggak. Ini semua manusia akan terkena dampaknya, paru-parunya, badannya, kehidupannya, semuanya akan terkena dampaknya. Jadi makanya Pak Emil benar sekali, Emil Salim kan, dia bilang ini dunia serasa neraka. Jadi benar-benar neraka bocor, gitu ya. Dan mungkin juga sahabat liputan6.com di rumah, saya sendiri pun juga merasakan ya Pak, kita walaupun mungkin belum seperti di India yang panasnya bisa 50 derajat, tapi kita sudah merasakan lah Pak. Saya juga merasakan, teman-teman sahabat liputan.com pasti juga sudah merasakan. Nah, saya mau beralih ke komitmen pemerintah Indonesia Pak, bahwa faktor dari penyebab perubahan iklim ini sayangnya tidak masuk Pak dalam risiko visi Indonesia Emas 2024. Padahal kan masalah perubahan iklim ini serius. Tadi Pak Dino udah menjabarkan halnya banyak. Bagaimana Pak Dino menyikapi hal tersebut Pak? Nah ini kampanye yang kita lakukan di FPCI sekarang tuh Teddy. Jadi gini, kan kita selalu sekarang bicara mengenai Indonesia Emas 2045 ya. Dan kita semua bangga dan senang sekali. Kita ekonomi keempat nomor besar di dunia, middle class di mana-mana, kemudian infrastruktur, semuanya serba hebat, ya kan? Tapi dalam dunia 3-4 derajat Celcius, semua ini nggak ada artinya. Semua ini akan hancur, ya kan? Nah, itulah kalau kita sekarang melakukan prediksi senario 2045 yang begitu bagus, kita harus memasukkan resiko iklim ini. Dan ini memang baik pemerintah maupun swasta juga masih baru belajar nih mengenai resiko-resiko ini. Tapi yang jelas nggak bisa kita bermimpi mengenai 2045, tapi tidak melakukan apa-apa untuk mencegah dunia 3-4 derajat Celcius ya. Karena tadi saya sudah bilang 99% karang akan mati. Bukan hanya karang aja, berbagai spesies akan punah, ya kan? Beberapa ratus spesies sudah diprediksi akan punah. Pangan akan mengalami gagal panen ya. Sekitar 2.000 pulau akan di bawah air ya. Ada negara-negara di Pasifik, Samudra Pasifik yang juga akan hilang negaranya karena akan berada di bawah air gitu ya. Jadi kita benar-benar secara jujur dan secara serius melakukan kalkulasi ini nih ya, kalkulasi. Dan untungnya apa tadi? Untungnya itu kita dijuluki oleh Ban Ki-moon malah environmental superpower, right? Jadi kita beda dari misalnya Fiji atau Laos ya. Dalam arti kalau ada solusinya untuk perubahan iklim ini, Indonesia menjadi bagian penting dari solusi ini, right? Dan solusi yang paling hebat kita punya senjata untuk mengalahkan monster perubahan iklim itu. Apa itu? Namanya pohon. Oh, oke. Ya kan? Kan nggak ada teknologi yang bisa menyerap lagi karbon, belum ketemu tuh ya kan? Yang bisa hanya satu, yaitu pohon, ya kan? Hutan hujan tropis. Kita kan hutan hujan tropis kita nomor 3 terbesar di dunia gitu, right? Nah, jadi senjata ini harus kita pertahankan dan kita perbanyak, right? Dan kalau bisa kita tagih dunia, karena selama ini kalau orang bikin polusi di Eropa, di Amerika, di Australia, yang nyerap kembali hutan dari Indonesia, iya kan? Sementara kita bilang, hey, ini gratis loh selama ini. Betul. Seharusnya sederhana sepertinya Pak ya. Iya. Jadi ini memang tadi masalah yang sangat unik karena gini, taruhlah Teddy bilang hari ini, saya mau menyelamatkan dunia, saya mau hemat emisi, mobil dibuang, ya kan? Terus beli kemana-mana naik bus misalnya, bus listrik, ya kan? Listrik dimatiin, bahkan nggak usah pakai listrik juga nggak apa-apa. Pokoknya semua yang mengeluarkan emisi ditahan, right? Jadi saya udah gini ya. Tapi guess what? Ada orang di Nigeria, dia beli truk, bikin pabrik truk, kemudian truknya itu bensin semua, dan yang you hemat diambil sama dia.
Iya. Jadi ngerti nggak? Masalahnya ini tuh nggak pernah manusia Bukan menghadapi. masalah satu orang Iya. sendiri ya, harus semua bisa. Semuanya harus itu, right? Nah, gimana menciptakan suatu solusi, suatu sistem secara global di mana 8 miliar manusia sama-sama Betul. menurunkan gitu. Right? Nah, itu nggak pernah kita menghadapi masalah yang serumit ini. Tapi untungnya kan ada solusinya. Solusinya ya pohon tadi, Pohon tadi, ya. ya kan semua orang juga harus tahu carbon footprint-nya berapa. Ini kita kan baru paham mengenai karbon. 10 tahun ke depan, itu carbon mindset itu akan ada di sebagian besar komunitas di dunia. Gitu. Jadi taruhlah, sekarang aja udah ada tuh, orang mau bikin seminar di Indonesia misalnya. Kemudian dia nginep di hotel A gitu. Perusahaannya akan nanya, itu hotel udah green hotel atau enggak? Ya kan? Jadi semuanya dihitung. Semua dihitung. Ya kan? Terus kalau dia naik pesawat, pesawatnya nawarin, kamu mau beli pohon nggak dengan naik pesawat ini gitu? Ya, saya beli 2 pohon gitu misalnya. Ya kan? Nanti diatur ada mekanismenya gitu. Jadi everything for the first time dalam kehidupan manusia nanti akan dihitung karbonnya. Nah, selain pohon tadi Pak yang jadi solusi, tapi saya pribadi dan sepertinya Pak Dino akan setuju nih. Kalau solusi selanjutnya itu pasti harus ada peran anak muda, Pak Dino. Dan FPCI ini kan juga concern dalam empowering anak-anak muda dari hubungan luar negeri dan even perubahan iklim juga. Nah, menurut Pak Dino, peran anak muda untuk mengatasi perubahan iklim ini seperti apa, Pak? Ya mungkin mereka sekarang sudah punya cara mereka masing-masing ya. Tapi dari perspektif Pak Dino lah, kira-kira apa Pak hal lain yang bisa dilakukan anak muda? Jujurnya gini tadi, ini saya bukan melankolis apa. Why am I doing this? Ya, kenapa saya melakukan ini? Saya 59 tahun. Hidup saya mungkin tinggal 15-20 tahun lagi. Kalau saya sehat ya, asumsi saya lah gitu ya. Sekitar 15-20. Berarti apa? 2050 ketika kita tahu dunia itu neraka atau nyaman gitu ya. Yang hidup di sana siapa? Anak saya. Anak saya yang sekarang udah mulai masuk di kampus. Dan 2050 itu adalah peak age mereka. Usia yang paling produktif Golden mereka. age ya. Ya. Jadi anak-anak muda tuh harus tahu bahwa oke, you nyaman sekarang, ya kan? Suhu masih segini, kita masih bisa berteduh dan segala macam. Tapi 2050 you will live in that world. Ya. Itu dunia Anda tuh yang akan menjadi habitat Anda, right? Saya udah nggak ada lagi gitu, right? Nah, makanya mereka harus ikut berjuang di sini. Mereka harus berjuang. Dan kenapa anak muda? Kan kalau kita lihat berbagai episode bangsa kita yang besar, kebangkitan nasional, siapa yang mulai? Kan anak muda, ya kan? Sumpah Pemuda siapa? Anak muda Anak juga. muda. Revolusi kemerdekaan siapa? Motornya anak muda, ya kan? 1966 waktu itu siapa anak muda? Reformasi 98 siapa? Ya kan? Jadi selalu kalau ada gebrakan besar itu anak muda yang jadi engine-nya. Kenapa? Karena kalau saya kan udah tua, udah lemes, udah loyo gitu, right? Dan kita juga pemikirannya juga biasanya nggak se-fresh anak muda. Jadi anak muda harus jadi menurut saya motor dari transisi besar ini. Dan ini bukan hanya transisi Indonesia ya, harus benar-benar transisi umat manusia gitu. Pak, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya masih penasaran soal anak muda. Tadi kan di FPCI juga mengempower anak-anak di sana, anak-anak muda di sana. Pak Dino punya komunitas yang besar soal anak muda. Boleh nggak sih Pak dikasih satu contoh gitu Pak? Mungkin di sini biar teman-teman Gen Z juga bisa ambil contoh gitu Pak dari salah satu misalkan apa sih yang sudah dilakukan Anak muda. Anak muda di komunitas Bapak? Ada satu, saya pernah ke Banyuwangi. Di sana dulu ada satu pantai yang udah mati karena nelayannya pakai fish bomber, ngebom ikan, right? Jadi turun temurun dilakukan terus hingga akhirnya nggak ada lagi karangnya, ya kan? Nah kemudian desa ini dia pergi ke Maluku segala macam untuk cari ikan, tapi diusir oleh orang yang di sana gitu, ya kan? Akhirnya mereka kembali nggak ada mata pencaharian, jadi desa itu jadi miskin, ya. Karena nggak ada sumber lain. Nah, terus ada satu anak muda nih kebetulan, dia diminta oleh orang-orang desa itu gimana cari solusinya. Nah, dia kalau nggak salah pergi ke Jogja atau kemana cari ilmu.
dan akhirnya dia dapat semacam ilham gitu. Dia kembali ke desanya dan dia bilang kita harus merubah gaya hidup kita sehingga kalian harus jadi climate warriors, pendekar lingkungan dan merehabilitasi karang-karang yang udah rusak, right? Dan dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran nih untuk meyakinkan orang-orang di desa ini. Jadi pinter ya. Jadi ada solusi agamanya, tapi dan juga yang lebih penting ada solusi saintifiknya gitu. Nah, akhirnya itu yang dilakukan. Dan kalau ini namanya band string, bisa dilihat nih. Kalau kita ke sana sekarang, itu saya terakhir ke sana saya buang sampah dikit, right? Langsung ada orang yang ngambil sampahnya, dia nggak marahin saya, dia ambil saya. Terus saya climate warrior, dia bilang. Dan dia sebelumnya apa? Dia sebelumnya ini yang ngebom ikan itu. Jadi semuanya berubah, right? Dan turis datang ke sana. Turis datang karena pantainya udah bersih, kemudian ada rehabilitasi karang udah juga bagus, ada ikan di mana-mana dan lain sebagainya. Jadi transformasi total yang dimulai oleh anak muda yang mencari solusinya gitu dan menggerakkan komunitasnya untuk menghidupkan kembali desa itu. Banstring namanya. Banstring ya. Dari yang Pak Dino cerita ini bisa saya tarik kesimpulan kalau ternyata menjadi agen perubahan gitu Pak ya. Pendekatan itu bisa lewat ini tadi Pak ya, lewat agama, lewat adat, hal-hal terkecil bisa, ya. Biar masyarakat pun juga bergerak untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan. Oke, Pak Dino, mau tanya lagi nih Pak soal pohon tadi. Pak Dino sampaikan pohon ini senjata utama kita. Tapi ada tantangannya loh Pak. Yaitu di Indonesia ini tinggi sekali angka deforestasinya Pak. Atau penebangan hutannya secara liar. Pandangan Bapak soal senjata Indonesia itu tadi yang kemudian ditebang secara liar, tanggapan Bapak seperti apa? Dan sejauh ini menurut Bapak upaya pemerintah Indonesia terkait hal tersebut seperti apa? Pertama prestasi pemerintah mengenai deforestasi, mengurangi deforestasi itu bagus sekali ya, dan sudah diakui dunia internasional karena dalam 2-3 tahun terakhir itu penurunannya tuh 85%, right? Jadi tingkat pemotongan deforestasi di Indonesia lebih bagus daripada di Brazil misalnya, ya kan? Brazil lebih parah, right? Karena mereka ada situasi politik ya, misalnya dulu kan Presiden Bolsonaro itu tidak suka lingkungan dan lain sebagainya itu. Jadi kita bagus ininya, prestasinya dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin yang kurangnya monetisasi. Jadi Brazil deforestasinya besar-besaran ya, tapi mereka bisa dapat carbon credit misalnya, ya kan, dapat kompensasi gitu. Monetisasinya pinter mereka. Nah itu kita kurang siasat aja tuh. Seharusnya kita mendapat lebih banyak gitu ya. Tapi menurut saya tantangan terbesar sekarang kita udah bagus deforestasi. Ini ada sekitar puluhan juta hektar ya, mungkin sekitar 30 juta hektar lahan yang degradasi tuh. Jadi udah pemerintah bilang oke, kita boleh dibabat aja, dikasih ke perusahaan, tapi perusahaannya nggak pernah ngapa-ngapain. Jadi udah dibabat, nggak pernah dibangun, nggak pernah nggak pernah di ini. Nah ini ada puluhan juta hektar nih. Nah ini yang menurut saya kita hijaukan lagi. Tanam pohon, segala macam lah pohon yang terutama pohon yang bisa nyerap nyerap karbon gitu ya. Kalau menurut saya kalau itu yang kita lakukan dan kita ekonomikan dalam arti kita tanam pohon kemudian minta karbon kredit dari negara maju. Nah itu saya kan pasti kita akan banyak ininya tuh, dividennya pasti akan banyak gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa dilakukan pemerintah nanti ya. Baik. Nah, Pak Dino, saya mau tanya lagi soal penanganan perubahan iklim. Ini kan termasuk dalam salah satu dari 17 kategori di SDG, di mana memiliki tujuan untuk mengambil aksi segera dalam memerangi perubahan iklim dan dampaknya perubahan iklim secara global. Nah, bagaimana menurut Pak Dino konsistensi dari pemerintah Indonesia dan perusahaan yang ada di tanah air soal komitmennya dari SDGs ini? Kemarin memang agak terganggu karena COVID ya. Jadi perhatian jadi harus fokus pada
pandemi gitu ya. Dan SDG ini kalau secara global sekarang mulai agak terlupakan, Teddy. Saya juga agak sedih juga secara global ya. Kenapa ada perang di Eropa? Kalau orang perang butuh senjata, ya kan? Anggaran pertahanan naik. Ya. Sekarang 21 negara NATO, anggaran pertahanannya udah 2% dari PDB mereka. Berarti apa? Uang yang seharusnya untuk SDG, ya untuk pendidikan, kesehatan, ini dan itu, secara global, kesedot untuk lain gitu ya. Nah, jadi sekarang tantangan SDG memang lebih tinggi. Saya berharap tentu pemerintah Indonesia bisa menyerukan kepada dunia, walaupun ada perang di Timur Tengah, walaupun ada perang di Sudan, walaupun perang ada di Eropa, jangan kita melupakan komitmen bersama ini, SDG gitu ya. Karena kan nggak bisa kita merugi terus ya, negara-negara berkembang, setiap kali ada sesuatu, krisis atau perang, selalu kita yang jadi korban. Ya, kalau nggak secara langsung, secara tidak langsung gitu ya. Nah, dari SDG ini menurut saya bisa terus kita geber, dan kalau tidak ada dana internasional misalnya ya, walaupun itu banyak menurut saya, tapi kita tetap fokus dengan dana yang kita ada juga udah cukup. Kita kan sekarang bukan negara miskin lagi, Teddy. Ya, kita nggak perlu, wah saya mau anak saya sekolah minta duit dong Amerika, udah nggak lagi. Ya, sekarang kalau saya mau anak kita sekolah, anak kita sehat, kita bayar sendiri. Ada kebanggaannya gitu, ada harga dirinya di sana gitu. Jadi menurut saya itu yang perlu tetap kita jaga, baik di kalangan pemerintah maupun perusahaan gitu ya. Baik, Pak Dino, saya mau tanya lagi terkait SDGs tadi. Dalam perjalanan program SDGs ini terkait perubahan iklim, sejauh ini masih ada kesan, Pak, bahwa perusahaan itu melakukan SDGs ini sebagai greenwashing. Pandangan Pak Dino bagaimana? Emang banyak yang begitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak paham ini masalah yang sangat serius ya, yang mereka harus menjadi bagian dari solusi. Dan kedua, mereka melihat ini masalah yang lagi trending aja. Right, jadi ya saya ikut-ikutan aja gitu, right, biar ada reputasi dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa akan kelihatan, right, karena ini benar-benar suatu tren dunia, dan orang kalau due diligence, misalnya saya mau investasi di perusahaannya Teddy, kalau Teddy greenwashing akan kelihatan dari proses due diligence saya, gitu ya. Dan sekarang ini orang yang benar-benar serius dengan ESG ya, environment, social and governance ya, itu kan sekarang jadi trending banget, right? Dan perusahaan-perusahaan, investor-investor itu banyak yang hanya mau menjual dan bekerja sama dengan orang yang menurut mereka punya komitmen yang sama gitu ya. Jadi saran saya greenwashing hati-hati jangan dilakukan oleh perusahaan ya. Dan perusahaan harus benar-benar meyakini kalau mereka punya reputasi yang kredibel, itu profit mereka akan menunggu di depan, gitu, ya kan? Itu saya yakinnya gitu. Dan kita lihat misalnya salah satu contoh ya, negara yang benar-benar progresif itu Tiongkok. Ya, Tiongkok kenapa? Tiongkok itu kan beberapa 2 dekade lalu misalnya, kalau ke Beijing udah nggak bisa lihat langit biru, ya polusinya luar biasa ya. Dan akhirnya Tiongkok bilang, oke, untuk mengatasi ini solusinya satu, mobil listrik harus di mana-mana, ya kan? Nah, orang bilang nggak mungkin. Amerika waktu juga bilang, wah ini terlalu ambisius, nggak mungkin lah masa sebesar itu mereka ganti mobil listrik gitu ya. Ternyata itulah yang terjadi. Dan sekarang kalau kita ke Beijing, awannya kelihatan biru, langit biru gitu ya. Dan kalau kita di jalan-jalan Beijing itu ada plat nomor hijau, itu berarti apa? Itu mobil listrik. Mobil listrik. Dan di mana-mana itu jadi. Ya, di mana-mana. Dan berarti apa? China sekarang menjadi produser mobil listrik yang terbesar di dunia. Sampai Amerika jadi kewalahan, Eropa juga kewalahan. Dikasih tarif semua gitu kan ya. Tapi poin saya apa? China melihat dari awal, ini bukan hanya obat untuk perubahan iklim, tapi ini juga peluang bisnis yang luar biasa. Ya kan, peluang bisnis. Sekarang China nomor 1 di solar, di EV ya, di wind power dan lain sebagainya gitu, right? Nah, ini yang harus kita lakukan pengusaha kita. Kita melihat semua ini sebagai peluang. Betul. Ya, karena kita bisa jadi kan kita mau jadi pusat EV di Asia Tenggara, pusat baterai juga mungkin ya.
kita lihat ya Vietnam, saya baru dari Vietnam, uh, mereka baru bikin mobil listrik yang sekarang udah buka pabrik di Amerika, namanya VinFast, dan akan masuk juga di sini. Vietnam loh, Vietnam ya kan, yang orang bilang tentu dari segi ekonomi kita lebih duluan gitu ya, tapi ternyata Vietnam sangat progresif dan sangat opportunity driven gitu. Ya. Berarti dari yang tadi di tengah-tengah Pak Dino sampaikan tadi, betul ya Pak, semua dihitung? Dari misalkan naik pesawat, kamu mau beli pohon apa enggak, ya kan? Itu berlaku juga tadi di perusahaan-perusahaan. Semua itu akan terjadi, sedang terjadi dan akan semakin meluas. Dan mungkin 10 tahun dari sekarang, mungkin Teddy udah mungkin jadi dirut Liputan 6 misalnya. Nanti kalau ada si anak buah, misalnya si Tanti mau ke Surabaya gitu, Teddy akan nanya, bukan hanya uang hariannya aja, itu emisi kamu berapa? Udah dihitung nggak? Gitu. Ya. Jadi akan berubah nih. Jadi mindset kita mulai harus berubah dari sekarang gitu ya. Kenapa? Karena dunia akan ke sana. Betul. Kita bisa ada dua pilihan. Kita tetap di sini sementara dunia jalan terus, atau enggak kita berada di depan perubahan itu gitu. Kayak globalisasi aja. Globalisasi 1960-an kan. Itu semua orang pada kita takut globalisasi. Wah itu kapitalisme, itu segala macam, eksploitasi segala macam, right? Akhirnya apa? Yang ngambil Singapura, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea yang maju ya dari awal arus globalisasi, mereka jadi jagoan sekarang. Kita akhirnya sadar, oh ternyata kita juga bisa masuk ke sana, right? Dan tapi agak telat. Jadi kita mengikuti yang lain itu. Ini juga transisi hijau ini sama. Baik. Menarik itu. Nah, Pak Dino tadi singgung soal itu, berarti kita berkaitan dengan angka ya Pak ya? Angka, semua angka dihitung. Nah, tapi bicara soal angka, Pak Dino ini pada tanggal 3 Juli 2024 kemarin, kebetulan saya hadir. Pak Dino ini meluncurkan buku berjudul Angka dan Fakta Perubahan Iklim untuk Masa Depan Indonesia. Boleh diceritain Pak, awal gagasan peluncuran bukunya seperti apa, dan maksud dan tujuannya itu apa Pak? Ya, kita ingin mendidik anak-anak muda Indonesia, karena anak saya juga pada nanya perubahan iklim apa sih gitu ya, dan yang paling mudah mungkin menggambarkan perubahan iklim dari segi angka. Tadi yang saya bilang 99% kan karang akan hancur, akan mati, kan powerful sekali kan untuk diketahui gitu. Jadi kita membuat buku yang gratis, bisa di-download oleh siapapun, dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan mudah-mudahan dengan buku ini anak-anak muda semakin sadar ya masalahnya apa dan apa solusinya gitu. Dan menarik Pak, karena maksudnya buku yang baru saja diluncurkan tadi itu bukan buku yang seperti apa ya? Maksudnya grafisnya bagus Pak. Saya sudah lihat terima kasih. Grafis, kemudian juga like to the point gitu Pak. Jadi mungkin di situ ya kali the way biar anak-anak Indonesia juga bacanya juga menarik gitu ya. Karena anak-anak sekarang attention span-nya kan sangat sedikit. Dulu saya bisa 4-5 jam baca satu novel, 10 chapter selesai gitu misalnya. Sekarang anak-anak saya susah. Jadi harus pesan yang singkat, yang pendek dan padat gitu ya. Itu berarti benar ya Pak, linknya gratis ya? Linknya gratis. Linknya gratis, nanti kita bakalan bagi-bagiin. Kita kasih di kolom ini ya Pak, kolom deskripsi nanti buat download buku Pak Dino. Nah, Pak Dino koreksi saya nih kalau salah. Dari buku tersebut ada angka dan faktanya itu 120 kalau tidak salah. Betul ya Pak ya? Benar. Nah, tapi kalau boleh dikasih tahu nih ke sahabat liputan6.com, tidak 120-nya Pak, nanti habis waktu kita ya di sini. Boleh dong Pak di-share 3 fakta baik dan 3 fakta buruknya yang Bapak temui dan tertuang dalam buku tersebut. Waduh, coba ya kalau fakta buruknya itu mungkin sebentar, saya harus mikir dulu. Fakta buruknya tadi 99% karang misalnya ya, itu akan hancur kalau dunia 2 derajat naiknya. Puluhan ribu spesies akan punah ya kalau kalau kenaikan suhu itu bisa 3 atau 4 derajat Celcius ya. Kemudian angka lain mungkin 2030 itu benar-benar angka yang magic
angka magic dalam arti kita bisa tahu kita akan berhasil mencapai dunia nyaman atau dunia neraka tahun 2050 di tahun 2030 gitu. Jadi itu suatu angka yang harus dicatat dan dicermati gitu ya. Dunia secara teori bisa mencapai 100% EV tahun 2034, right? Nah itu menarik. Sekarang ini sudah sekitar jadi 25%, kemudian bisa naik kalau nggak salah 75% 2030 dan 100% kalau semuanya serius itu tahun 2034 ya. Apa lagi ya? Mungkin itu yang masih tadi yang 2000 pulau di Indonesia akan tenggelam tahun 2050 kalau situasi yang terburuk itu tercapai gitu ya. Ya sampai sekarang itu baik. Yang nanti biar lebih lengkapnya bisa dibaca ya, buat sahabat liputan6.com dan tentunya anak-anak muda di luar sana. Baik, Pak Dino, ini kita udah di penghujung edisi perdana Climate Talk Interview hari ini. Saya kalau gitu mau minta tanggapan Pak Dino terakhir. Boleh dong Pak, kasih pesan ke teman-teman Gen Z, anak-anak muda soal perubahan iklim. Apa yang harus bisa mereka lakukan? Ya, saya ngeliat ke sana berarti. Ya, boleh. Oke, Indonesia Emas itu milik kamu semua ya, dan kamu yang akan mengisi Indonesia Emas pada suatu masa yang sangat didambakan oleh para pendiri bangsa kita. Tapi Indonesia Emas itu harus kamu isi dari sekarang dan kamu harus jaga dan rawat dari sekarang, terutama dari segi perubahan iklim, dan lakukan segala sesuatu yang bisa menyelamatkan Indonesia dari darurat iklim. Belajar di sekolah mengenai apa itu perubahan iklim, apa itu karbon, apa itu solusi-solusinya, dan nanti kalau udah masuk ke ruang kerja, terapkan disiplin untuk menjaga emisi karbon agar serendah mungkin, dan dalam kehidupan Anda juga terapkan mindset bahwa karbon itu harus dikurangi sebanyak mungkin, dan insya Allah kalau ini kita lakukan secara konsisten, maka Indonesia akan selamat di 2045 menjadi negara yang bisa menikmati Indonesia Emas. Ya. Baik, terima kasih Pak Dino Patijalal untuk waktunya. Jangan kapok-kapok ya Pak, main anytime. ke liputan6.com. Anytime. Thanks ya Teddy ya. Ya, itu dia tadi sahabat liputan6.com, wawancara kami bersama founder Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal. Tetap saksikan program Climate Talk Interview edisi selanjutnya. Saya Teddy Trisetyo Berti, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini, undur diri dan sampai jumpa.